Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin karena nanti ada tambahan, kita mulai saja untuk belajar bersama tentang KinMaster. Dan tombol notifikasinya. Untuk sebelumnya, perkenalkan, saya Eko Budoyo, instruktur dari KinMaster, tinggal di Kota Bekasi, ya, tepatnya di Kalibaru, Medan Satria. Selama ini saya mengajar di Bani Saleh, yaitu Bani Saleh 4 sampai sekarang, dari tahun 2000. Ya. Untuk di KinMasternya, ya saya sudah bergabung selama sekitar 5 bulan. Oke, lanjut saja, yaitu perkenalan saya. Kita langsung menuju ke pengenalan daripada KinMaster. Share screen saya kelihatan nggak, Bapak, teman-teman? Share screen-nya. Lihat, Pak. Oke, kelihatan ya. Baik. Ya. KinMaster adalah sebuah aplikasi, yaitu editing video, di mana KinMaster ini sangat mudah untuk dioperasikan karena bisa di-download atau dioperasikan di Android maupun di iOS. Ya, bisa digunakan untuk mengedit video. Jadi tidak sedikit para kreator atau video maker itu menggunakan aplikasi KinMaster. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas apa saja kelebihan daripada KinMaster. Kelebihan-kelebihannya itu sangat banyak sebenarnya, namun di sini tidak akan saya sampaikan semuanya, sebagian saja. Yang pertama, mudah untuk didapatkan. Kenapa mudah didapatkan? Karena kita tinggal mendownload di Play Store atau di App Store, sehingga pengguna tinggal menginstal pada perangkat yang dimilikinya, sehingga mudah untuk didapatkan. Yang kedua, gratis. Ya, ini aplikasi bisa dipakai dengan gratisan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, kecuali kalau kita ingin berlangganan. Tentunya juga bisa menggunakan yang premium, yaitu dengan menggunakan kode promo, ya, baik itu bulanan maupun tahunan. Dengan kelebihan, kalau kita pakai yang premium itu bebas iklan, yaitu waktu kita mendownload sesuatu aset di KinMaster, baik itu lagu, gambar, video, maupun apapun, itu bisa kita download tanpa iklan. Tetapi kalau masih gratis, itu dibayar dengan nonton iklan saja. Kemudian juga kalau yang premium, itu tidak ada watermark-nya. Jadi videonya nanti tidak ada tulisan KinMaster-nya. Tapi kalau gratis pasti ada tulisan KinMaster atau logo KinMaster. Berikutnya yang ketiga, yaitu update terus. Jadi KinMaster ini selalu berkreasi, menambah daripada aset-asetnya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka apabila ada suatu momen, maka biasanya di asetnya itu akan muncul atau akan ada aset yang baru yang kita bisa pakai untuk mengedit video, membuat video yang sesuai dengan momen-momen tertentu saja. Jadi selalu update fitur-fiturnya, terbarunya. Jadi terutama bagi kita yang suka berkreasi, suka membuat sesuatu yang baru, kita bisa mengandalkan dengan KinMaster ini. Berikutnya yang keempat, aset dan fiturnya sangat lengkap, yaitu dengan berbasis smartphone tadi, KinMaster itu memberikan aset dan fitur yang relatif lengkap, mulai dari efek transisi, stiker, klip grafik, musik, video, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, yaitu mudah dioperasikan. Dengan kita melihat atau mengikuti praktek sekali saja, kalau kita mau belajar secara terus-menerus, insya Allah langsung bisa. Ya. Walaupun bukan seorang yang ahli editing video,
maka dengan KineMaster ini kita dengan mudah bisa membuat atau bisa berkreasi membuat video yang lebih cakep. Berikutnya yang keenam, mudah dibawa kemana-mana. Kenapa mudah kemana-mana? Karena ini nempel di smartphone kita. Jadi walaupun kita sedang nunggu angkot, kita sedang duduk, kita sedang di rumah sakit nunggu antrian, kita bisa mengedit video yang kita miliki. Kemudian juga kita bisa membuat video dengan cara mendadak, misalnya di jalan ada peristiwa, kita bisa mengvideokan, kemudian kita edit, dan kita bisa langsung upload ke YouTube atau kemana saja, ke IG bisa, ke Facebook bisa, terserah. Yang ketujuh, video dihasilkan itu berkualitas, sesuai dengan handphone yang kita miliki biasanya. Semakin spek handphone kita itu tinggi, maka hasil yang kita hasilkan akan semakin bagus juga. Tidak kalah dengan seperti Premiere Pro dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja kelebihan-kelebihan daripada KineMaster. Masih ada lagi keyframe atau chroma key dan lain sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah menggunakan, nanti akan menemukan sendiri apa saja kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Oke, itu diantara daripada kelebihan yang dimiliki oleh KineMaster. Dan tombol notifikasinya. Video-video terbaru. Bagaimana Bapak Ibu semuanya sudah menginstal KineMaster-nya? Halo? KineMaster-nya belum. Sudah, Pak. Yang belum bisa di-download nanti di Play Store. Untuk yang Iya. bisa Nanti dulu. Ya, karena kita belajar ini langsung praktek. Jadi kalau bisa menggunakan dua perangkat. Bisa yang satu ujungnya itu pakai laptop, kemudian handphone-nya untuk edit video. Atau juga kedua-duanya pakai pakai handphone atau smartphone boleh. Ya. Jadi paling tidak menggunakan dua smartphone. Kalau hanya satu smartphone, berarti kita hanya bisa menyimak saja. Untuk prakteknya nanti ya setelah keluar dari kelasnya, karena kan handphonenya cuma satu. Baik, saya lanjutkan dengan perkenalan dengan fitur-fitur KineMaster-nya. Bentar. Ya, untuk fitur-fitur KineMaster-nya saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Di antaranya untuk yang sudah pernah memegang atau menggunakan mengoperasikan KineMaster, saya kira sudah tahu semua. Ya, ini tampilan KineMaster pertama kali yang kita bisa lihat. Ya, di sini ada beberapa. Ini saya susun sendiri. Ya. Yang pertama itu adalah logo daripada KineMaster. Ya. Kemudian ada fact atau daftar tanya jawab. Apabila ada kesulitan kita bisa membuka defeknya. Kemudian apa yang baru, kita bisa melihat hal-hal yang baru atau fitur-fitur yang barusan dimasukkan oleh KineMaster. Kemudian ada pengaturan, yaitu untuk mengatur setelan KineMaster-nya. Kemudian pengguna premium, ya ini ada status. Jadi kalau Bapak Ibu masih gratisan, di sini mahkotanya warna putih. Ya, kalau sudah premium maka warnanya menjadi kuning. Berikutnya ini adalah tombol untuk membuat proyek baru. Ya, di situ. Kemudian ini untuk mencari proyek, kita bisa mencari proyek yang ada di KineMaster yang sudah diupload sama orang-orang yang sudah berpengalaman, kita bisa mencari sebagai template atau contoh untuk bisa kita bisa praktekkan. Kemudian yang di bawah ini adalah proyek yang sudah pernah kita buat. Berikutnya ini adalah rasio aspek. Jadi di KineMaster itu lengkap sekali. Di sini ada rasio 16:9, ini digunakan untuk YouTube ya biasanya.
Kemudian ada rasio 9:16, ini untuk TikTok. Kemudian ada 1:1 itu untuk Instagram. Sedangkan 4:3 dan 3:4 ini untuk proyektor. Kemudian 4:5 ini bisa digunakan untuk IG. Sedangkan 2.35:1 itu untuk sinema. Itu kegunaan daripada rasio aspeknya, supaya Bapak Ibu teman-teman semuanya tahu nanti mau diupload di mana, maka kita gunakan rasio yang tepat. Karena kalau tidak tepat nanti akan terpotong, atau kalau tidak terpotong ada kelebihan halaman yang hitam begitu. Berikutnya ada ini tampilan pertama setelah kita pilih tadi. Ini ada tampilan media yang bisa kita masukkan. Di sini ada gambar, video, favorit, dan seterusnya. Ada movie Instagram, media WhatsApp, WhatsApp video, video flyer, dan lain sebagainya. Ini kalau kita turunkan, kita naikkan semuanya masih banyak. Kemudian itu adalah toko aset, ya, gambar toko, gambar warung itu toko aset untuk mendownload aset yang kita butuhkan. Kalau kita download nanti cukup nonton iklan bagi yang masih gratisan. Media-media yang bisa kita pakai tadi. Oke, langsung masuk ke cara pertama, yaitu yang kalau kita atau menu yang selanjutnya. Ini adalah tombol kembali ya, di kiri atas, kemudian ada tombol undo, itu mengembalikan ke posisi semula sebelumnya. Kemudian ini tombol untuk memfoto objek yang sedang kita buat, bisa kita buat fotonya. Kemudian ini tombol pengaturan. Kemudian yang bawahnya lagi ada tombol melebarkan tampilan scene, yaitu ini yang di bawah ini bisa kita lebarkan dengan mengklik di sini. Kemudian yang berikutnya ini adalah tombol pengaturan timeline. Timeline itu yang ini garis merah ini ya Bapak Ibu ya, itu timeline. Kemudian ada tombol export di samping kanan atas, ada gambar kotak. Nah itu adalah tombol export. Kemudian tombol memasukkan media. Nah ini media nanti kalau kita klik, kita bisa masukkan baik itu video, foto atau apapun yang bisa kita masukkan di situ. Kemudian ada tombol menambah lapisan. Ya, lapisan itu berarti nanti di proyek yang kita bikin itu nanti ada terdiri beberapa lapisan. Terserah mau bikin satu lapisan juga bisa. Kemudian ada menambahkan musik, yaitu audio. Kemudian ada tombol lagi merekam suara. Kita klik, kita pencet, nanti kita tinggal merekam suara kita. Kemudian ada lagi tombol timeline. Ya, ini merah, ada 0000. Ini berarti posisi timelinenya di garis pertama sebelum video. Nah, nanti kalau kita geser akan berubah. Kemudian ini tampilan area yang kita kerjakan. Berikutnya di sebelah kanan ada tombol play, ya, segitiga putih. Kemudian ada lagi durasi video yang kita kerjakan. Ya, ini yang contohnya nih 37 detik.796. Itu fitur-fitur yang ada di KineMaster, masih banyak lagi ya. Ini akan saya perkenalkan semua dulu sebelum nanti penggunaannya ya. Berikutnya ini ada menambah lapisan. Tadi setelah lapisan saya pencet, nah ini yang di sini. Kalau kita pencet akan muncul nih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam ini ya. Yang atas bisa menambahkan lapisan media berupa video ataupun foto. Kemudian yang bawahnya untuk menambahkan efek. Kemudian yang bawahnya lagi untuk menambahkan stiker. Kemudian yang tag berarti menambahkan tulisan. Kemudian yang bawah menambahkan tulisan tangan. Nah, itu fitur yang ada di lapisan. Berikutnya di sini ada tombol delete. Ya, kalau videonya kita klik maka akan ada garis kuning di tepinya. Nah ini nanti akan muncul tombol delete ini, tempat sampah. Nah ini untuk membuang atau memindahkan objek yang kita ingin hapus.
Berikutnya ada tombol pangkas gambar gunting, ini untuk memotong video atau proyek yang kita sedang olah. Baik itu dipotong depan, potong belakang, potong tengah, atau yang lainnya. Berikutnya menu-menu pengaturan. Di sini banyak ada klip grafis, kecepatan, membalik, dan masih banyak lagi di bawahnya. Ini tadi yang pangkas tadi kalau kita pencet munculnya seperti ini. Ya, ada pangkas kiri playhead ya, untuk memangkas bagian depannya. Pangkas kanan playhead ini untuk memotong sebelah belakangnya. Kemudian membagi playhead berarti playheadnya kita bagi menjadi dua, jadi dipotong tengahnya, itu tidak dibuang. Kemudian yang bawahnya lagi dipotong, kemudian disisipkan bingkai beku atau gambar beku, gambar diam. Itu. Kemudian berikutnya ini fitur untuk menyalakan pengaturan suara. Jadi suara bisa kita naikkan menjadi 200% ataupun kita kecilkan dan lain sebagainya. Ada di sini semuanya. Kemudian ada tombol pengaturan kanan dan kiri, itu maksudnya mic kanan kiri. Kemudian ada tombol pengatur volume, ini yang ke atas ke bawah, bisa kita naikkan sampai 200%. Kemudian ada tombol keseimbangan suara, nada suaranya. Berikutnya, di sini sebelah kiri atas, di sini ada titik 3, itu ada tombol duplikat, yaitu gunanya untuk menggandakan objek. Kemudian yang bawahnya duplikat sebagai lapisan, itu kita gandakan sekaligus menjadi lapisan di bawahnya. Nah, itu beberapa fiturnya. Masih ada lagi di sini yang lainnya, tapi nanti akan kita bahas di kelas berikutnya. Nah, bicara ngantuk ya. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya bagi tentang fitur-fitur daripada KineMaster-nya. Baik, langsung saja saya dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru akun ini. Terima kasih. praktekkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti atau membuka daripada KineMaster-nya. Silahkan dibuka dahulu Bapak Ibu. Siapkan untuk KineMaster-nya. Sebentar. Saya siapkan juga untuk share screen-nya, mirroring-nya. Biar Bapak Ibu bisa langsung mengikuti dari apa yang akan saya tampilkan. Sudah dibuka Bapak Ibu? Enggak ada yang jawab. Sudah, Pak. Ya, ini tampilan handphone saya. Langsung saya ingin membuka aplikasi KineMaster-nya. Ya, silakan dibuka aplikasi KineMaster-nya. Tampilan pertama sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kembali lagi. Share screen-nya bermasalah. Gambarnya enggak kelihatan. Oh iya, saya belum share screen ya Pak ya, maaf. Aduh. Bentar, saya share screen dulu. Ini ya. Share screen. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ya? Udah. Hilang lagi. Koneksinya. Oh, mati. Bentar. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita klik buat baru. Nah, sudah? Klik buat baru Bapak Ibu. Nah, sudah? Sudah, Pak. Ya, dipilih 16:9 aja untuk YouTube. Kemudian klik berikutnya. Nah, akan tampilkan
media yang kita punya. Nah, Bapak tinggal pilih mana yang ingin dimasukkan. Silakan dipilih videonya masing-masing. Saya juga tak nyari video saya. Karena saya masukin ini. Ya. Oke. Ini panjangnya 2 menit, 3 menit, 3 menit 12 detik. Ya, kita posisikan di depan Bapak Ibu untuk video timelinenya. Sudah Bapak Ibu sudah masukkan semuanya? Masukin video masing-masing, terserah mau video apa. Panjangnya berapapun nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, kita buat video ini panjang berapa? 1 menit saja ya Bapak Ibu. 1 menit. Posisikan garis timelinenya di angka 1 atau 1 menit. Nah, di situ kan 59 terus angka 1. Seperti ini. 00, 01, 00. Nah, ini berarti 1 menit. Sudah? Kita ingin memotong, Bapak Ibu ya, memotong videonya. Cara motongnya, ini video harus kita klik dulu. Nah, kalau sudah kita posisikan timelinenya, videonya kita klik, maka muncul garis kuning di pinggirnya, ya kan? Dan di sini muncul gambar gunting. Sudah, Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau sudah, klik gambar gunting. Nah, muncul menunya. Nah, mau dipangkas sebelah kiri apa sebelah kanan? Karena tadi kita sudah tetapkan untuk membuat video 1 menit, berarti yang kita buat yang bagian belakangnya. Kalau bagian belakangnya berarti yang kita pangkas adalah pangkas kanan playhead. Ya, gambar guntingnya dari sebelah kanan. Atau yang kedua ini, kita klik, nah, maka belakangnya hilang. Video kita tinggal durasi 1 menit. Nah, itu untuk memangkas tadi yang sudah saya perkenalkan, sebelah kiri, sebelah kanan, bagi playhead, dan bagi serta sisipkan bingkai bengku. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan untuk memotongnya? Bu Zahra sudah? Pak Cipto? Sebentar Pak, ganti HP tadi nggak ada videonya apa ya? HP-nya tadi nggak ada videonya. Apa? Ya, saya tunggu. Yang lain, Pak Mulia, sudah? Sudah Pak, sudah. Pak Sugeng? Saya prakteknya besok saja. Oh gitu, sekarang nyimak dulu. Berarti HP-nya baru cuma 1 ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, ini kan kita sudah selesai memotong. Untuk misalnya kita sekarang mau membagi, maka kita posisikan. Kita mau bagi video ini di posisi berapa? Terserah Bapak Ibu. Misalnya kalau saya pengen bagi video ini di posisi pas tengah, yaitu 30 detik. Maka kita posisikan timeline merahnya ini di detik 30. Kemudian kita klik tadi kan, maka muncul gambar gunting, kita klik lagi. Dan menu muncul menu-menunya ada pangkas kanan, pangkas kiri kayak tadi. Tapi sekarang saya ingin membagi video ini menjadi 2, maka yang kita pilih adalah bagi di playhead di sini yang nomor 3. Nah, jadi ini videonya menjadi 2 bagian, tapi ini tidak terbuang dan di tengahnya ada tanda plus. Nah, tanda plus ini kalau kita klik jadi merah, kita bisa sisipkan transisi. Apa itu transisi? Yaitu animasi pergantian video yang depan dengan yang belakang. Dan tombol notifikasinya. Ketahui video-video terbaru. Kita bisa pilih misalnya ini perjalanan. Nah, nanti munculnya seperti itu. Nah, itu muncul. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin sentimental.
sentimental kayak gimana. Sentimental seperti itu. Nah, tinggal Bapak mau pakai yang semana, terserah, bebas dipilih. Nah, kemudian di bawah video yang bergerak itu ada angka 0.5, angka 1, 1.5, dan 2. Itu adalah untuk mengatur kecepatan daripada efeknya. Kalau kita tetapkan di depan begini, maka dia akan lebih cepat geraknya. Tapi kalau kita mundurkan, misalnya kita setting ketiga, dia akan semakin lambat. Nah, jadi semakin ke depan semakin cepat, semakin ke belakang semakin lambat. Terserah Bapak mau pilih yang berapa. Kalau saya misalnya saya pilih 1,5. Kalau sudah kita checklist di kanan atas. Nah, sudah. Ini kalau kita putar, kita kedepankan, kita klik gambar segitiganya, dia akan bergerak. Nah, bergerak seperti itu. Itu adalah untuk membuat transisi. Tidak harus satu video kemudian kita potong, tidak. Tapi misalnya ini video, kemudian kita pengen nambahkan lagi. Kita kan tadi nyotengnya mungkin cuma 1 menit, mau kita gabungkan. Nggak bisa, nanti kita tinggal tambahkan saja di belakangnya sini, kita tambahkan video lagi, kita tambahin transisi, bisa lagi. Ya, itu untuk menambahkan video. Jadi misalnya di sini kita tambahkan saja media, kemudian kita pilih videonya lagi. Misalnya saya pilih lagi, di sini saya tambahkan lagi. Nah, akan menjadi 4 menit karena saya tambah dengan video yang belakangnya. Oke, itu cara menambahkan video Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kembalikan saja lagi, saya potong, saya kembalikan ke 1 menit saja. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Oke. Oke, berikutnya saya ingin memberikan tambahan daripada kalau cuman video begini kan kurang menarik ya. Kita kasih judul. Nah, kita kasih judul berarti kita klik lapisan, kemudian tambahkan tag. Kita tinggal ketik apa judulnya. Nah, misalnya saya ketik di sini paduan suara. Paduan suara. Oke. Nah, tulisannya sudah ada di tengah-tengah gambar. Ini bisa kita besarkan. Kalau kita mau ngedit, kita klik gambar keyboardnya. Ini yang di sini nih. Ada gambar keyboard, kita bisa edit. Nah, kita bisa edit apa yang mau diubah. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini tulisan bisa kita atur besar kecilnya. Kita tinggal geser aja, tarik ke atas ke bawah, kanan kiri gini dan naik. Nah, berubah besarnya. Itu untuk mengatur besar kecil suara. Untuk mengubah tulisan, model tulisannya Bapak, Ibu, teman-teman bisa klik tulisan atau huruf AA di sini. Nih, AA ini kita klik. Nah, kita tinggal mau pilih tulisannya yang kayak gimana. Ini banyak banget di sini. Ya, mau tulisan yang kayak gimana, yang Latin juga ada. Nah, banyak. Misalnya saya mau pilih sini, kemudian saya silang, tulisannya sudah berubah. Kok warnanya putih nggak kelihatan misalnya? Kita bisa ubah warna tulisan di sebelah gunting, yang kotak putih ini Pak. Nah, Bapak Ibu, kotak putih ini untuk mengubah warna tulisan. Kita klik, muncul warna, kita tinggal pilih mana yang akan digunakan. Apakah warna yang merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya, silahkan bisa dipilih sendiri. Nah, kemudian, itu kan di titik 9 ya, di titik 9. Nah, ini titik bulat, ini bisa kita pakai juga untuk memilih warna. Nah, kalau di titik 9 tadi kurang lengkap, warnanya kok cuma segini, kita bisa cari di sini. Atau kita menggunakan RGB. RGB silahkan klik di bawah. Nah, ini bisa kita atur RGB-nya, Bapak Ibu. Nah, saya mau RGB-nya sekian-sekian, silahkan tinggal dipilih sendiri. Seperti itu untuk pengaturan warna. Oke, misalnya ini saya ubah, biarin tetap putih, nggak apa-apa. Nah, biar kelihatan bagaimana. Nah, di sini bisa kita kasih
ikhtisar atau bayangan atau bersinar. Nanti Bapak bisa ini sendiri, kreasi sendiri. Ya, misalnya saya kasih ikhtisarnya saya nyalain, warnanya saya ganti merah misalnya. Saya ganti merah. Nih. Nah, di pinggirnya akan ada warna merah. Itu untuk menambah, jadi tulisannya jadi lebih kelihatan. Posisinya saya ubah ke bawah misalnya. Nah, yang nggak nutupin orangnya. Ini bisa, warnanya bisa kita tebalkan dengan mengatur ini di sebelah bawah. Bisa tebalkan, bisa ditipiskan. Nah, ini untuk pengaturannya. Kita checklist kalau sudah. Bisa dipahami, teman-teman? Oke. Masih kita bisa atur lagi. Kalau seperti ini kan nanti suaranya seolah-olah tulisannya langsung muncul begitu saja. Kita tambahkan biar lebih manis. Bagaimana dengan tambahan animasi masuk? Kita klik tulisannya, kita tulis atau kita pilih animasi masuk. Nah, mau pilih yang mana, memudar, geser kanan, ini banyak sekali pilihannya. Ya, ada jatuh, pusatkan, usap kanan, usap kiri, teka bawah, dan lain sebagainya. Sembul, masuk, geser, stempel karet, banyak sekali. Silahkan tinggal dipilih saja. Nah, misalnya seperti itu. Untuk ini. Ya. Kalau sudah di checklist. Nah. Sudah, teman-teman, untuk masukkan efeknya, animasi masuk. Saya tunggu kalau belum. Silahkan kasih masukan, kalau belum, tunggu bisa, nanti saya tunggu. Diulangi boleh, nanti saya ulangin. Jadi supaya teman-teman semua langsung bisa, langsung paham, mempraktekkan, nanti praktek lagi sendiri bisa. Gitu. Gimana? Sip. Sip. Oke, lanjut. Berikutnya animasi keseluruhan. Bisa juga animasi keseluruhan itu bagaimana? Animasi keseluruhan itu selama tulisan ini muncul, dia akan ada animasinya. Animasinya apakah berkedip lambat, apa berkedip, apa denyut, banyak sekali di sini, bergetar ada, air mancur ada, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pilih di sini. Ya, misalnya saya pilih berkedip, kemudian saya pilih lagi animasi keluarnya, saya tambah animasi keluar. Animasi keluar itu berarti tulisan mau menghilang. Itu saya ambil, memudar saja. Oke, saya checklist. Nah, tulisan ini bisa kita panjangkan durasinya dengan geser kata kunci dan tombol notifikasinya. Ketahui video-video terbaru di akun ini. Tulisan ini bisa tampil sepanjang video juga bisa. Kalau mau sepanjang video berarti ini kita panjangkan sampai habis bisa. Terus sampai full pun bisa. Seperti itu. Nah, coba kita mulai, kita mainkan. Nah, tulisannya bergerak terus karena ada animasi semua keseluruhan. Seperti itu. Oke, itu menambahkan tulisan. Waduh, yang lain pada udah keluar. Wah, itu udah pernah ngikut kemarin, memang cuma mengulang ya. Untuk yang baru belajar ya ini kan baru pertama. Untuk yang sudah memang ini hanya mengulang yang kemarin, jadi mereka mungkin sudah bisa. Oke, berikutnya kita ingin menambahkan misalnya logo suatu perusahaan. Biasanya suatu produk itu ada logonya, kemudian atau suatu logo perusahaan kita bisa masukkan di sini lapisan, pilih ke media, kita masukkan gambar misalnya, kita cari gambarnya yang mana yang kita miliki.
Misalnya, saya masukkan ini misalnya. Nah, ini bisa pakai untuk logo, saya kecilkan, jadi tinggal garis ini, untuk besar kecilnya sama seperti tadi. Saya taruh di pojok atas. Nah, ini juga sama, kita bisa menambahkan animasi masuk, animasi keluar atau mau animasi keseluruhan. Kemudian misalnya ini background-nya mau kita warna putihnya kita hilangkan, maka kita pakai kunci chroma. Ya, kunci chromanya berarti itu warna putih, kita hilangkan, kita atur supaya tulisannya tetap kelihatan, tapi di belakangnya tidak ada warna putih. Nah, seperti itu. Kita tambahkan animasi masuknya, pop misalnya. Kita checklist, tambahkan animasi keseluruhan, denyut misalnya, apa saja. Yang penting ini bisa dipahami. Animasi keluarnya, misalnya sit down. Nah, sama seperti tadi tulisan, ini gambar juga kita bisa tampilkan sepanjang video atau hanya sebentar, terserah mau dipakai sepanjang apa. Ini cara memasukkan atau menambahkan gambar atau foto. Kalau sudah kita checklist. Kita coba putar. Nah, tulisannya keluar, logonya juga keluar berkedip-kedip. Mana Bu Eni bisa ikutin? Bu Eni Serang, Pak Sugeng Kalimantan, Pak Cipto. Pak Cipto dari mana Pak Cipto? Bekasi juga, Pak. Oh, Bekasinya di mana Pak? Di Bekasi Utara. Mana Pak? Di VIP, Pak. Oh, VIP, Villa Indah Permai. Ya. Saya ngajarnya di Seroja, Pak. Oh, gitu. Iya. Di Seroja di mana itu, Pak? SD Bani Saleh, Pak. Oh, Bani Saleh. Depan Kelurahan Harapan Jaya. Oh, iya, Pak. Bisa main, Pak, kalau ada waktu. Silakan. Ya Allah, Pak, nanti kita akan kontak-kontakan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak ada, akan saya lanjutkan lagi berikutnya. Tadi nambah transisi sudah, memotong sudah, menambah tulisan sudah, menambah foto sudah. Misalnya sekarang menambah stiker atau efek-efek itu ya tadi transisi tadi. Ini stiker, ya, boleh kita kasih misalnya stiker berkilauan. Misalnya yang mana? Ini coba. Ini bisa kita tambahkan. Sama seperti tadi untuk animasi dan lain sebagainya, cara menambahkannya sama, ya, tidak ada perbedaan. Untuk menambahkan apa tadi? Stiker. Oke. Berkati berdenyut. Hujan. Nah, hujan. Ini cakep ini hujan. Nah, ini saya pengen bintangnya nggak cuma satu, maka cara nambahnya adalah diduplikat. Tadi udah saya kasih tahu duplikat itu letaknya di titik 3 sini. Titik 3, duplikat. Nah, maka kita tinggal geser aja. Nanti ada 2. Ya, di sini ada 2. Ini ada 2.
Nah, bintangnya dari banyak. Seperti itu untuk menambahkan daripada stiker. Nah, ini yang ada gambar tenda, ini adalah toko aset, teman-teman. Kalau pengen download di sini. Nah, ini toko aset. Kita bisa download apa aja di sini. Banyak lengkap di sini kebutuhan kita yang pengen kita pakai. Yang baru di sini. Kemudian ini efek. Ini efek pun ini udah bermacam-macam, dibagi-bagi, ada blur, ada warna, distorsi, lensa, topeng, noise, transform, dan lain sebagainya. Bisa dieksplor sendiri nanti. Kemudian di bawahnya ada lagi di situ 3 dimensi, action, analog, warna, dan lain sebagainya. Itu untuk mengeksplor nanti tinggal di-download saja. Kemudian di sini stiker, ada gambar abstrak, action, perayaan. Perayaan ini juga banyak, ada hari ulang tahun, tahun baru, hari anak, ya, banyak sekali Isra Mi'raj, ulang perayaan tahun baru, malam Natal, banyak Maulid Nabi, ada tradisi Korea, banyak sekali. Di sini kita bisa pilih gambar-gambar atau animasi-animasi yang ada di sini, sama reaksi, rekreasi, musiman. Ya banyak sekali. Ini yang olahraga nih, Pak Sugeng, olahraga wanita, pria bisa tambahkan di situ nanti untuk bikin animasi daripada untuk Siap. Itu. Kemudian kita naikkan lagi di sini ada lagu. Nah, lagu ini bisa kita putar dulu sebelum kita download seperti ini. Nah, kalau nggak cocok, nggak usah di-download. Yang cocok nanti baru di-download, pilih yang unduh. Nah, kalau yang masih gratisan nanti tinggal nonton iklan. Tapi kalau yang sudah premium tidak bisa nonton iklan, langsung terdownload. Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Ini banyak sekali, misalnya film animasi, film fantasi, langkah kaki. Nah. Langkah kaki juga bermacam-macam. Ada pintu bergerak, pergerakan pintu, misalnya ini laci, handle, banting pintu, banyak sekali. Ya, tinggal kita pilih. Kita tinggal unduh di sini. Nah, akan terdownload sampai garis merahnya penuh. Nah, ini sudah terdownload. Itu cara mendownload daripada di toko aset. Ini banyak sekali, di sini ada efek, di sini ada film, di sini ada gambar, ada tag. Nah, ini tag biasanya dipakai untuk template membuat tulisan-tulisan yang dipilih, yang diinginkan, banyak sekali. Korea, Jepang, Arab, Cina, dan lain sebagainya, banyak sekali. Oke, itu saja pengenalan untuk toko aset. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Udah tidur kali. Enggak, dari tadi sih enggak tidur, cuman emang mungkin sudah paham. Ini ada kok. Masih ada Pak Cipto, Pak Sugeng, Pak Luis. Pak Luis, selamat datang Pak Luis. Tadi Bu, yang dari Serang tadi Bu siapa kok hilang? Sama Bu Zahro, Jawa Timur tadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak, teman-teman? Seperti itu tampilan daripada yang kita buat untuk malam hari ini.
Ya, ini udah berapa lapisan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lapisan. Cukup? Paham? Bisa dipahami teman-teman? Sementara bisa, Pak. Ntar kalau ini udah lupa lagi kayaknya. Iya, nanti tinggal belajar. Tiap Sabtu kita rutin, Pak. Kalau mau ikut tinggal masuk saja linknya. Ya, ada dibagikan di grup Pak Yoyon. Selamat datang Pak Yoyon, baru gabung kayaknya. Apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mumpung masih ada waktu. Kalau itu Pak gabungin video sama audio gitu misalnya. Kadang saya lihat itu orangnya audionya direkam tersendiri, terus videonya tersendiri. Oh iya, ini kan belum sampai situ Pak, nanti saya tambahin ya Pak ya. Oh, nah, gitu. Ini misalnya sekarang kita mau tambahkan suara ya Pak ya. Ini kita geser, mau kita masukkan suaranya di mana. Kita posisikan, kita mau masuk suara mana, atau dari awal, atau sudah masuk sekitar berapa detik misalnya. Bapak tinggal klik tulisan ini Pak, gambar rek ini Pak. Nih, bawah nih Pak. Diklik, nah ada tulisan mulai kan Pak? Iya Pak. Nah langsung kita klik mulai, saya rekam ya. Ini adalah paduan suara daripada siswa-siswa kelas 6 dalam latihan pelepasan kelas 6 nanti dan wisuda. Nah, kita berhenti, langsung rekamannya udah masuk Pak. Nah, seperti itu. Nah, kita putar ya Pak ya, tadi kan nggak ada. Kita checklist dulu, kita ulang dari awal. Ini adalah paduan suara daripada siswa-siswa kelas 6 dalam latihan pelepasan kelas 6 dan wisuda. Nah, seperti itu Pak, untuk menambahkan suara kita. Oh gitu. Bisa dipahami Pak? Insya Allah Pak. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagu bagaimana? Sama Bapak, menambahkan lagu kita tambahkan di audio sini. Ya. Audio, kita klik, kita tinggal pilih saja musiknya yang mana yang mau dipakai. Misalnya lagu. Nah, misalnya saya tambahkan ini. Kalau mau nambahkan, tinggal memencet tombol plus. Nah, tombol plus. Nah, kok ini di tengah mulainya? Kita tinggal geser saja, Bapak Ibu. Ya, kita taruh timeline-nya di depan. Ini audionya kita pencet agak lama, agak cuma bentar, kemudian kita geser bisa kanan kiri. Nah, kita mulai dari depan bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini kelebihan lagunya, nah kita potong sampai timeline terakhir, kita klik, kemudian kita bisa potong. Atau kalau misalnya kok kurang panjang, nah kalau kurang panjang berarti nanti ada di sini menu loop. Nah, loop ini adalah untuk mengulang lagu yang kita pasang itu panjangnya supaya sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai terakhir lagu biasanya. Nah ini kita potong saja karena kelebihan. Nah pas. Seperti itu untuk menambahkan musik. Kemudian kita checklist, kita coba lagi, kita putar. Ya, itu caranya. Nah ini karena paduan suara, lagunya sudah ada lagunya, saya nggak perlu musik, ya Pak. Kan kalau pakai musik ya suaranya nyanyinya lagi nggak jelas, jadi bertabrakan. Nah, cara menghapusnya tinggal kita klik sampai ada tanda kuning, pinggirnya kita pencet tempat sampah, hilang, sudah. Seperti itu, kita putar, sudah nggak ada lagunya. Paduan suara daripada siswa-siswa dalam latihan. Seperti itu. Bagaimana teman-teman bisa dipahami step by step-nya atau kecepatan cara memberikan informasi prakteknya terlalu cepat atau bagaimana? Mohon masukannya. Sudah cukup sedang. Bisa dipahami Pak ya.
Mudah-mudahan bisa Insyaallah. dipraktekkan. Nah, kalau sudah kita anggap ini misalnya sudah selesai untuk mengeditnya, kita bisa ekspor dengan klik tanda kotak, ada tanda panah ke atas. Nih, bentar saya lihat di sini kok chatnya banyak. Oh, izin. Pak Bujahron dengerin aja live. Saya bisa nggak apa-apa. Oke, untuk ekspor ini kota ada panah ke atas, kita klik. Nah, di sini ada pilihan, Bapak Ibu, tergantung kemampuan dari handphone kita. Di sini kalau handphone saya maksimal mencapai 1080 atau 1080 pixel. Untuk HP tertentu ada yang cuma sampai 720, ada yang sampai 2000 juga ada. Ya. Tapi saya biasa menyimpan di 720. Ya, saya kira ini sudah cukup biar nanti jadinya video ini tidak terlalu besar. Ini hanya 27 mega. Kita kalau mau naikkan semakin tinggi, maka dia laju bitnya semakin besar dan ukurannya semakin besar. Ini kalau sebelah kanan ini menjadi 96 megabit, laju bitnya 13. Nah, tapi sebenarnya 5 sudah cukup. Ya, 5 sudah cukup bagus gitu. Untuk sinema, untuk laju tingginya, di sini juga bisa kita atur. Ya, rata-rata 25 atau 30 itu sudah bagus. Kalau sudah, kita tinggal pencet simpan. Kita tunggu sebentar. Ini cara mengekspor atau menjadikan video kita. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Semakin tinggi videonya atau ukurannya, maka dia akan semakin lama di dalam menyimpannya, karena ukurannya kan semakin besar. Ini tadi 1 menit dengan 720 bit. Pak Cipto langsung praktek. Pak Cipto. Tadi praktek cuma langsung hilang. Hilang dari HP-nya maksudnya Pak? Ini saya Nanti cari lagi. lihat di grup Pak, nanti saya share ini video rekamannya, nanti saya share bisa dilihat lagi. Oh enggak Pak. Aja. Pak Luis langsung praktek nggak tadi? Baru download Pak. Oh, baru download. Pak Sugeng juga belum, katanya baru nyimak katanya. Besok di-download ya Pak Sugeng ya. Insya Allah. Bisa untuk membuat Bisa nanya, video. Pak. Kenapa Pak? Begini Pak, kan biar Ya. Silakan. Silakan Pak. tapi kalau kecepatan kan nggak bisa dipanjangin tuh. Jadi kalau menurut Bapak tuh untuk ngerekam satu sesi video itu kira-kira berapa menit Pak idealnya? Jadi nggak terkesan terburu-buru gitu Pak nontonnya. Video kan kita ngerekamnya tergantung kebutuhan kita Pak. Ya, kita bisa ngerekam video itu sampai, saya itu kemarin sampai 1,5 jam saya ngerekam nggak fokus. Cuman kan nanti di editan gambar-gambar atau video yang tidak bagus kita potong, kita buang, kan begitu. Kalau kita misalnya cuman pengen merekam selama 5 menit atau 10 menit, ya nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan kita, Pak. Memang untuk membuat video yang bagus kan perlu juga kemampuan atau keahlian tersendiri, bagaimana mengambil scene-nya yang tepat, bagaimana posisinya, itu emang perlu belajar lagi. Jadi
Ini untuk pengeditannya. Nah, oke, untuk ekspornya sudah selesai. Nah, di sini ada tombol tempat sampah untuk membuang yang sudah kita ekspor. Kemudian ada titik 3 ini untuk membagi. Kita mau bagi kemana? Ini bisa kita langsung bagi, kita klik. Nah, di sini bisa kita bagi lewat Bluetooth, pesan, Gmail lewat email, berbagi langsung, YouTube bisa, atau di Facebook bisa, di Google Drive, upload foto, WhatsApp, Telegram, dan sebanyak yang ada di handphone kita. Itu cara membagikannya. Kemudian yang segitiga, yang di pinggir ini adalah kita untuk melihat kembali video yang sudah kita buat tadi. Kita bisa klik, misalnya kita mau lihat di sini, nah ini hasilnya. Paduan suara daripada siswa-siswa program dalam latihan kesehatan kelas. Ya, itu tadi cara mengedit video menggunakan KineMaster. Kemudian saya silang karena sudah selesai, saya kembali aja. Jadi di sini proyek yang sudah kita kerjakan tadi nggak hilang, Pak. Walaupun sudah kita ekspor, tapi proyeknya nggak hilang. Kita kembali ke depan, di sini akan ada. Nah, ini yang tadi 20, 21, 06, 26. Ini yang barusan kita bikin. Jadi masih tersimpan, ini yang kemarin ada semuanya. Kalau mau kita hapus, ya kita tinggal klik tahan lama, pilih hapus bisa. Atau diganti nama, di rename, atau di duplikasi, dibuat 2. Jadi ada tersimpan di sini, dan juga ada di file manager video yang sudah jadi tadi. Kalau di sini kan, kalau kita klik masih proyektil lagi. Nah, ini kita kalau mengedit lagi bisa. Kita edit lagi, kita buat lagi bisa. Ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, silahkan bisa. Itu untuk pengenalan atau daripada praktek pembuatan video di KineMaster. Ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya? Mau nanya Pak, di KineMaster ada animasinya ya Pak? Misalnya kayak foto kita bikin video kan ada ya? Oh. Iya, ada kan tadi di toko aset tadi kan bisa Pak, bisa di. Oh, baru gabung. Iya betul. Tadi Bapak baru kalau gabung. Kayak apa? Kayak tadi kan ngomong tuh terus di latar belakangnya berisik, bisa nggak Pak kita hilangin latar belakangnya ya? Yang suara-suara background itu Pak? Ya kita di pengaturan tadi Pak, di apa namanya? Ini kan tadi di suara ya, sini ya. Nah di sini kan kita bisa ubah pengaturannya. Di sini ada gambar kata, bisa buat ngatur amplop volume. Di sini di mic-nya kita bisa atur apa namanya, yang kanan kirinya atau treble bass-nya bisa kita atur semua. Untuk yang direkaman tadi. Informasi. Mengubah suara, jadi ini suaranya bisa berubah Pak, jadi beda-beda. Panggilnya ada lucu, ada suara anak, suara laki-laki, suara robot, suara komputer, suara wanita bisa. Ini untuk tempat, ada kamar mandi, gua, arena, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatur apa tadi, membuang latar belakang ya, tapi gimana ya, Pak? Natural, R&B, rock,
Wakrabel suara. Ya. Ada, Pak. Kita kembalikan. Nah, di sini bawahnya ada top asetnya. Bisa kita buka di sini untuk mendownload apa yang kita butuhkan. Banyak sekali. Misalnya tadi apa film ya, Pak ya? Ini. Di sini ada mungkin video pendek yang bisa kita ambil. Kita bisa lihat dulu sebelum di-download. Ini biasanya dipakai untuk membuat film-film animasi. Banyak sekali. Oke, sampai di sini dulu untuk penyampaian saya hari ini. Saya stop screen dulu. Untuk Bapak Ibu, saya ada challenge ini. Silahkan Bapak Ibu nanti bikin video. Boleh 1 menit, 2 menit, terserah. Bikin sebaik mungkin. Nanti silahkan diupload di IG atau di Facebook. Kalau di IG nanti silahkan di di tag nama saya. Nanti untuk kontes ini yang paling bagus, saya akan memberikan kode promo gratis. Oh iya, tadi saya belum kirim link absen ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, keasikan ngomong jadi lupa. Tolong Bapak Ibu yang masih ada untuk ngisi absen ini Pak, biar untuk dokumentasi saya. Kemudian untuk men-tag IG saya di sini, untuk nanti yang bagus akan saya kode promo gratis. Lumayan Pak, kepake sebulan, nggak ada tulisan Kinemasternya. Bisa juga Bapak Ibu ikuti Facebook saya punya Facebook juga, silakan. Saya kirim di chat ya Pak ya. Kemudian untuk gabung di grup, Bapak Ibu bisa di grup ini, grup Telegram bisa. Biar nanti kalau ada undangan, pas mau ada kelas, dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Aduh. Masih ada Pak Cipto, Pak Sugeng, Pak Aku. Oke. Teman-teman silahkan gabung ke grup ini ya, biar nanti grup Facebooknya, grup Telegram dan grup grup WA. Di situ saya sharekan itu hasil rekaman malam ini, nanti langsung saya share ke sono paling lambat besok. Kemudian trik-trik atau cara contoh-contoh berikutnya yang lain juga saya biasa share ke grup. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan info yang lebih lengkap atau yang tidak ketinggalan ya bisa masuk ke grup. Tapi kalau suruh japri saya kadang kan lupa begitu untuk siapa yang tadi belum saya japri seperti itu. Jadi tolong untuk yang mau lanjut belajar silahkan gabung saja di grup. Demikian juga tadi yang absen sudah saya kirim linknya, mohon diisi untuk dokumentasi saya. Kemudian ini juga silahkan kalau mau subscribe daripada YouTube saya. Demikian teman-teman yang bisa kita bahas di malam hari ini.
Karena tadi sudah terlanjur kembali ke room dan ini tinggal kita berempat saja. Pak Cipto, Pak Sugeng, ada yang mau disampaikan? Oh iya, barangkali nanti nggak pengen yang langsung kode promo, silahkan. Kalau yang pengen langsung beli kode promonya tidak usah beli seperti kalau yang di Play Store kan harganya 65. Tapi kalau nitip sama saya atau beli sama saya cukup 50.000 untuk 1 bulan. Nah, tapi kalau pengen ikut kontesnya tadi untuk membuat video dan nanti yang terbaik akan saya ambil 1 untuk saya kasih kode promo. Dipersilahkan dengan memberikan teks IG-nya Eko Celak tadi, Eko_Celak. Tadi udah saya kirim di chat. Iya. IG-nya mana, Pak? IG-nya ini, Pak. Eko_Celak. Celak. Klaten itu bacaannya, Pak. Nih saya kirim lagi nih, Pak. Nih IG saya, Pak. @eko_celak. Oh, iya. Itu grup WhatsApp yang atasnya, kemudian YouTube. Ada grup Telegram juga. Kalau Telegram itu kelebihannya kita nggak usah nyimpen filenya, Pak. Kita mau lihat tidak tersimpan di handphone kita. Tapi Telegramnya yang mana, Pak? Hah? Telegramnya. Telegramnya yang ini tadi, Pak. Ada tadi udah saya kirim. Saya kirim lagi deh. Kok nggak ada? Sebentar, Pak. Saya kirim lagi, Pak. Ini adanya WA sama YouTube. Iya, yang atas, Pak, tadi, Pak. Udah ke atas tadi, pertama tadi. Oh, Pak, kalau nutup tadi hilang? Iya, ini saya kirim lagi, Pak. Ini yang Telegram, Pak. Oh, ada udah, Pak. Belajar produk digital. Nih. Sudah saya kirim. Pak Bejan, apa kabar? Pak, apa Ibu? Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seperti lagi yang ingin belajar lagi, silahkan gabung ke grup biar tidak ketinggalan info. Karena saya kan nggak nyimpen nomor handphonenya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau masuk ke grup sudah langsung otomatis nanti bisa mendapatkan info setiap harinya apabila ada info secara otomatis. Dan kalau yang ingin kode promo tadi saya sampaikan, silahkan nanti tinggal bilang aja di grup, tulis nama dan alamat atau nomor emailnya, alamat emailnya untuk membeli kode promo. Tapi kalau mau ikut kontes silahkan. Ini kontesnya kan pesertanya cuma 6 tadi, mungkin masih banyak peluang untuk bisa mendapatkan kode promo. Silakan. Paling lambat Minggu sore untuk mengirimkan daripada testimoni ataupun hasil produk editan videonya. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Mungkin pengen praktek dulu, Pak. Nanti kalau udah ketemu masalah baru nanya kayak. Siap. Tanya di grup boleh, Pak. Nanti insya Allah akan saya jawab di grup. Asal Bapak udah masuk ke grup, biasa pada tanya di sana, nanti teman yang lain kalau ada yang sempat jawab nanti dijawab sama teman yang lain. Kalau nggak ini nanti sama saya langsung. Itu gratis. Kita belajar ini adalah untuk belajar bersama. Silakan. Boleh ngajak teman-temannya, Pak, kalau mau ikut setiap Sabtu malam Minggu, ngajak teman boleh. Siapa saja boleh diajak untuk bisa ikut belajar di sini. Siap. Pak Sugeng udah tidur? Pak Sugeng? Belum. Oh, masih nyimak. Ya, temannya diajak Pak Guru. Biasanya nanti ngajak istri lah. anaknya malah diajak anak istri boleh.
Kan nggak apa-apa, anaknya tuh biasanya anak-anak sekarang kan suka mau apa pada Istri itu masih bingung bikin tulisan tangan, Pak Eko. oh ya nanti kan makanya belajar nanti akan kita bahas untuk tulisan tangan ya. Oke. Jebule baterainya Iya. ngedrop Mas Priyono tadi. Yono kuwi ketok Iya. Wis mulai. Nanti setiap Sabtu ada. Oke. Untuk tulisan tangan nanti bisa tanya di grup atau di Japri, nanti saya kirimkan screenshot atau apa namanya panduannya. Kalau kita ulangi lagi sekarang juga bisa sih, cuman waktunya udah jam 9 ya. Sebentar. Saya konekin lagi komputer apa handphonenya untuk membukanya. Sebentar saya coba buka lagi share screen-nya. Bentar. Nah, udah tampil. Saya kembalikan sebentar. Mana handphone? Nih. Udah tampil ya, Mas? Bapak Ibu. Apa tadi? Membuat tulisan tangan ya, Mas ya? Pak Iya. Sugeng. Tulisan tangan. Iya, iya. Saya besarin. Sebentar. Loading. Biar lebih jelas. Nah, begini kan jelas. Nah, menambah tulisan tangan. Misalnya di sini kan lapisan ya. Halo? Waduh. Yang ini tulis.